Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-temanku di Indonesia ataupun Malaysia. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Ini aku bikin video selepas sholat subuh. Biasanya aku bikin video selepas sahur, tapi tadi aku nonton perlawanan Liga Champion ya, dimana cukup ramai, khususnya perlawanan Madrid melawan tamunya Chelsea, di mana akhirnya Madrid unggul agregat ya, walaupun kalah di kandang sendiri. Di partai lain, Villarreal berikan kejutan dengan menahan imbang Bayern Munchen, sehingga secara agregat Villarreal lolos ke semifinal. Jadi sudah ada Madrid dan juga Villarreal yang udah lolos ke semifinal. Nah, bagi teman-teman yang tadi menonton, kalau jagoannya menang, congratulations. Oke, di JJS Update edisi 15 April 2022 ini aku akan cakap seputar persiapan JDT dan menghadapi perlawanan pertama di Liga Juara Asia, dan kemungkinan JDT akan mendapatkan 3 mata, serta update soal Farizal Marlias, kemudian soal Kim Pan-gon juga, dan kesempatan tim Liga Super untuk memperkecil poin dengan Johor Darul Takzim ya. Oke, yang pertama ini seputar JDT ya. Ini di postingannya official Johor ini sudah diposting bahwa sekarang modenya JDT ini udah shift ke fokus ke Liga Juara Asia. Apalagi kita tahu JDT akan berlaku sebagai tuan rumah ya, bermula 15 April hari Jumat jam 9. Terima kasih kepada teman-teman yang udah kasih tahu saya bagaimana cara nonton Liga Juara Asia esok ya. Yang di video kemarin aku appreciate banyak yang memberikan respon di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Aku usahakan untuk menonton perlawanan tersebut ya, karena kemungkinan JDT akan mendapatkan 3 mata. Oke, jadi di perlawanan pertama JDT akan bertemu dengan Guangzhou ya, Guangzhou FC yang dulunya Guangzhou Evergreen ya. Ini dikonfirm sudah player-playernya sudah sampai di Johor ya, sudah sampai di Malaysia. Dan kita tahu kenapa JDT kemungkinan akan mendapatkan 3 mata, bukan menyepelekan, tetapi selain faktor JDT sebagai tuan rumah, Guangzhou FC ini menurunkan skuad muda ya, jadi bukan skuad utamanya. Ibaratnya pun kalau misalnya menurunkan skuad utama, Guangzhou yang sekarang tuh berbeza dengan Guangzhou yang dulu ya, yang penuh dengan player bintang, karena Evergreen kan sedang mengalami kebangkrutan ya, jadi sekarang namanya Guangzhou FC. Nah, kita harapkan JDT bisa berbuat banyak di laga pertama agar moralnya naik ya, dan bisa lebih on fire lagi di laga berikutnya. Dan di sisi lain kita akan juga di sore harinya akan ada perlawanan antara Kawasaki Frontale melawan Ulsan Hyundai, dan kita tahu di Kawasaki Frontale ini ada sosok Canatip Songkratis, dan Kawasaki Frontale ini juga di J-League One ini kalau tak salah masih ada di papan atas sekarang ya, di awal-awal bermulanya J-League ini. Jadi ini menarik ya, dengan kita layak menyaksikan ya apa yang formasi yang akan diterapkan oleh Benjamin Mora. Apakah memanfaatkan strategi yang sudah disiapkan di Liga Super ya, 352 ya, tetapi apakah itu worth it untuk Liga Juara Asia yang notabene levelnya mungkin 1 atau 2 level daripada Liga Super Malaysia. Kita tengok ya, esok ini sangat menarik. Aku juga tak sabar untuk menyaksikan laga tersebut, bagaimana respon dari Benjamin Mora, respon player-player dari Johor Darul Takzim, serta respon dari Tunku Mahkota Johor sendiri terkait Liga Juara Asia selepas nanti ada hasil dari perlawanan pertama. Ini menarik lah untuk kita tonton. Itu terkait soal persiapan JDT untuk menghadapi Liga Juara Asia. Yang kedua ini aku update terkait Farizal Marlias ya, yang alhamdulillah sekarang nampaknya sudah mulai recovery untuk pemulihan, dan ya sudah sioman lah. Ini dirikan dari bearian.com, Kapten JDT semakin pulih. Penjaga gol utama Johor Darul Takzim Farizal Marlias semakin pulih daripada masalah kecederaan yang menimpanya ketika aksi Liga Super berdepan Terengganu FC di Iskandar Putri Johor kemarin. Perkembangan itu dimaklumkan Kapten skuad Harimau Selatan menerusi akun Instagram miliknya sambil mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyokong dan mendoakannya.
Alhamdulillah keadaan saya semakin baik. Terima kasih kepada yang mendoakan saya, terutamanya keluarga, peminat, penyokong bola sepak tanah air, JDT Family, dan juga seseorang yang sentiasa ada bersama TMJ, tulisnya. Nah, kita tahu memang insiden yang kurang baik dialami Farizal Marlias. Nah, dan ini juga yang terbaru aku tengok di postingannya Official Johor ataupun Farizal Marlias ya, ataupun Tunku Mahkota ataupun Tunku Mahkota Johor. Selain ya kita tahu TMJ kan langsung mendatangi di hospital ketika Farizal Marlias dibawa ke situ ya. Tapi selepas itu, selepas Farizal Marlias juga siuman udah balik ke rumah, Tunku Mahkota Johor nampak datang ke rumah pribadi beliau ya, memberikan dukungan moral ya. Nah, ini menunjukkan bahwa TMJ ini sangat concern ya dengan kesehatan, kebugaran, kefitan dari player yang dimilikinya. Respect lah ya untuk Tunku Mahkota Johor ya. Bahkan ini juga mendapatkan respon peminat ya. Ini kalau aku baca di hmetro.com, peminat kagum sikap TMJ, doa Farizal cepat sembuh ya. Kita tahu karena ketika selepas insiden itu TMJ langsung mendatangi hospital, dan ternyata selepas itu juga datang lagi ke rumah dari Farizal Marlias. Nah kemudian ini aku mau cakap soal Liga Super Malaysia dan kesempatan tim-tim macam Kedah, Sabah ataupun Terengganu ya untuk memangkas poin dengan JDT. Kita tahu JDT akan fokus untuk Liga Juara-Juara Asia sampai akhir bulan ini, sedangkan liga ini tetap berjalan cuy. Jadi akhir pekan ini Liga Malaysia pun tetap berjalan. Ya, ini sebenarnya kesempatan ya untuk Sabah, Terengganu, Kedah ya. Khususnya sih Kedah sama Sabah ya, yang secara poin cuman selisih 3 mata saja ya. Dimana Kedah akan bertemu dengan tuan rumah Penang. Ini kesempatan Kedah. Sabah cukup berat ya melawan Kuala Lumpur City FC ya. Dan ini cukup sering. Selepas itu Kedah akan bertemu dengan Sabah ya, ini juga menarik. Sedangkan untuk Terengganu sayangnya besok harus di perlawanan kedua Terengganu akan bertemu dengan Sarawak, di perlawanan ke-6 akan bertemu Selangor. Ini juga menarik ya. Jadi ini kesempatan untuk tim-tim yang secara poin ini dekat dengan JDT untuk memotong margin ataupun menyalip poin dari Johor Darul Ta'zim agar ada paling enggak, walaupun secara jumlah perlawanan JDT masih kurang nantinya ya, paling nggak nanti secara poin ada tekanan psikis lah ya untuk player JDT, walaupun ya itu tidak boleh juga ya, karena kita tahu mentality player-player JDT ini tak perlu diragukan lagi ya, tapi paling nggak Liga Juara Asia tetap berjalan, Liga Super juga sesuai schedule, jadi semuanya beriringan ya. Kita tengok saja nanti perlawanan entah itu di Liga Juara Asia untuk JDT ataupun Liga Super Malaysia untuk klub-klub yang lain ya, jadi tontonnya tetap ada gitu. Itu terkait kesempatan tim-tim lain ya untuk memangkas margin ataupun mata dengan JDT. Kemudian terkait Kim Pan-gon ya teman-teman. Ini Kim Pan-gon ternyata ini juga tak rehat ya, terus bekerja ya selepas kemarin melakukan FIFA Matchday, dan ya hasilnya tidak terlalu buruk ya karena meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Ini rekan dari hmetro.com, tiada rehat buat Pan-gon ya. Istilah rehat nampaknya tiada langsung dalam kamus pengendali skuad dari Malaya Kim Pan-gon apabila terus memantau perkembangan pemain dalam saingan Liga Malaysia yang kembali bersambung sejak Selasa lalu. Beliau yang baru selesai membawa pasukan mengarungi 3 aksi persahabatan di Singapura, pada bulan lalu tidak mengambil cuti lama apabila bergerak ke seluruh negara untuk menilai prestasi pemain tempatan. Misalnya Sabtu lalu Pan-gon berada di Kuantan menyaksikan aksi Liga Super antara Sri Pahang melawan Petaling Jaya. Kemudian berikutnya Jurulatih Korea Selatan itu bergerak ke Pulau Kelana Jaya untuk memantau perlawanan membabitkan Selangor FC dan juga Kedah Darul Aman FC di Stadion Majelis Bandaraya Petaling Jaya. Nah ini menarik ya, nampaknya ini Kim Pan-gon juga sangat serius ya untuk mempersiapkan tim nasional Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia. Dan kalau tak salah akan selepas ini akan ada perlawanan nanti kalau kalender FIFA melawan Hong Kong dan Myanmar ya kalau aku tak salah. Nah ini menarik juga, malah Pan-gon pernah menyatakan pasukan negara akan tampil lebih baik dengan corak permainan tersendiri atau lebih tepatnya gaya permainan cara Malaysia. 1 menang dan 1 kalah, kami berharap untuk membuat
kemajuan lebih besar pada masa hadapan. Kami akan mencipta identiti untuk pasukan kebangsaan Malaysia yang mencapai kemenangan dan cara dinamik, agresif, dan proaktif. The Malaysian Way katanya. Ini Kim Pan Gun sudah punya visi ya untuk membuat The Malaysian Way. Nah, kita tunggu saja ya aksi Kim Pan Gun, karena ini tipikal dari juru latih Korea ya, yang memang hardworking ya. Kita harus apresiasi ya, paling nggak sampai sekarang ya dedikasi dari Kim Pan Gun itu memang kelihatan. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan, puasanya lancar ya, sampai ketemu keluarga nanti di bulan di hari raya hari raya Idul Fitri ya, karena kita bisa berkumpul dengan keluarga dan senantiasa diberi kesehatan. Itu aja, sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya, salam satu rumpun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.